Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah untuk bisa terus tabah dan istiqomah melakukan kajian rutin setiap 1 minggu sekali. Alhamdulillah kita masih juga diberi anugerah sama Allah sehingga kita masih dapat terus memberikan ilmu dan memberikan sedikit banyaknya apa yang telah dianugerahkan sama Allah pada kita untuk bisa dimanfaatkan atau untuk bisa digunakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat beradab hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang yang istiqomah dan kita berakhir hidup husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini temanya yaitu mati sebelum mati. Nah, ini menarik sekali temanya. Jadi ini bagaimana, saya juga bingung ini bacanya tadi. Belajarnya itu juga bingung, tapi kita langsung saja nanti di pematerinya sekarang yaitu Pak Sukri untuk menjelaskan tema pada hari ini. Jadi kita ingin tahu lebih dalamnya, jadi langsung saja dijelaskan oleh pematerinya. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sukri untuk mengisi materi pada tema pertemuan hari ini. Monggo Pak Sukri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas? Ya, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur karena malam ini kita bisa sedikit mengkaji ilmu Allah dan sunnah Rasulullah. Semoga apa yang kita kaji ini bisa menambah iman, menambah ketakwaan, menambah kesalehan kita ya, menambah kesejahteraan hidup kita, menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya, tetap menjadi umatnya, sehingga kita bersama-sama dengan beliau nanti masuk surga bersama-sama ya. Ini judul ini sebenarnya saya baru dapat juga apa itu dalam pembahasan ya. Makanya saya sudah punya materi sebenarnya tentang ini, tapi ditambah dengan yang saya dengarkan, kemudian saya beranikan untuk menyajikan. Mati sebelum mati. Maksudnya itu merasakan mati tapi sebelum mati. Ya, setiap manusia pasti merasa mati. Kalau tidak pernah merasa mati, berarti dia tidak hidup. Ya. Jadi kalau orang pernah merasakan mati, berarti dia hidup. Tapi kalau tidak pernah merasakan mati, berarti dia mati. Kata mati itu dalam Al-Quran ada kata maut yang berarti berhenti ya, tidak bergerak. Jadi mati berhenti tidak bergerak. Itu makna maut ya. Ada lagi kata ajal. Kalau ajal itu waktunya udah habis ya. Waktunya udah habis, sudah expired nih istilahnya. Wis kedaluarsa, wis gak iso mati. Ada juga kata wafa, artinya sudah disempurnakan. Hidupnya sudah sempurna. Rezekinya sudah habis, waktunya udah habis, ya sudah sempurna. Apa yang diberikan Allah sudah habis semua, sehingga dia harus wafat. Ada juga kata fana.
Artinya udah lenyap, harus dilenyapkan memang sudah tidak dibutuhkan lagi di dunia. Sudah mungkin sudah Allah sudah memanggil kita untuk pulang. Ya. Dan dunia sudah tidak butuh. Ada lagi juga halakah hancur ya. Halikun hancur. Jadi sudah tubuh-tubuh kita sudah mau sel-sel kita sudah hancur. Kerja-kerja organ kita sudah rusak. Sehingga kita harus mati. Kembali lagi kepada kehidupan. Balik lagi ya. Hidup manusia ini kan terbuat dari unsur bumi yang diolah menjadi nutfah, kemudian ovum, berproses menjadi calon bayi. Jadi dari benda mati ya. Setelah sempurna secara biologis, maka Allah meniupkan ruhnya. Sehingga tubuh ini menjadi hidup dengan adanya ruh itu. Jadi sebelum ditiup ruhnya, itu bayi ini sudah mempunyai ruh biologis. Ya, sudah ada ruh biologis, sedangkan peniupan ruh oleh Allah itu faida sawaituhu wa nafathtu fihi min ruhi itu ruh psikologis. Dengan adanya ditiupkan ruhnya itu mulai bisa berpikir, bisa bernafas, bisa merasakan, bisa macam-macam itu dengan adanya ruh itu. Kalau di otak dia mampu berpikir, kalau di jantung dia mampu merasakan, kalau di telinga dia mampu mendengar, tapi kalau di mata dia mampu melihat dan sebagainya. Ruh ini karena adanya. Kalau hanya biologis saja tidak bisa, ya. Tidak bisa. Ruh ini sebenarnya ya bisa melihat kita, merasakan apa ya. Setelah hidup di dunia, berproses, kemudian mati. Setelah mati di alam barzah nanti dihidupkan kembali. Jadi dari mati ke hidup, mati lagi ke hidup lagi. Itu mati secara total. Mati secara total. Kalau pada ayatnya itu kullu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah yang merasakan maut, mati. Ini ayatnya 3 di Quran yang seperti ini. Ya, di Quran itu 3, yaitu surat 21:35, surat 29:57, surat 185. Itu sama. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap nafas, atau nafsin itu nanti nafas ya. Dha'iqatul pasti merasakan mati. Jadi siapa yang mampu merasakan mati? Ya orang hidup. Jadi waktu hidup ini kita harus pernah merasakan mati. Kalau tidak pernah, berarti ya nggak hidup, mati. Ya. Tentu yang merasakan mati adalah orang yang hidup. Ya. Itu. Dari 3 ayat yang di atas itu ya. Mari kita lihat kepada ayat 39:42. Itu menjelaskan bahwa tidur itu adalah mati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menyempurnakan yatawaffa. Ya, menyempurnakan atau mematikan ya. Tapi diterjemah biasanya diartikan memegang.
Ya, Allah memegang jiwa-jiwa. Nah, ini jiwanya banyak, ini anfus soalnya. Jamak ya. Jiwa-jiwa. Nah, jiwanya nggak satu, tapi jiwa-jiwa. Hina mautiha, ya, pada waktu kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Ya. Dan yang tidak mati dalam tidurnya. Jadi waktu tidur, manamiha itu juga tidur itu dipegang ruhnya oleh Allah. Fayum sikuha, ditahan oleh Allah. Alladzi qada 'alaiha mauta wa yursilul ukra. Jadi Allah akan memegang terus orang yang sudah mati, tapi melepaskan orang yang bangun tidur itu. Jadi pada waktu kita tidur, ruh kita dipegang oleh Allah. Orang mati dipegang oleh Allah. Jadi kita itu pada waktu itu memang dipegang. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Ini itu bagi yang demikian itu menjadi ayat bukti liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang berpikir. Jadi hanya orang yang berpikir yang bisa merasakan itu. Ya, yang berpikir, yang merasakan mati itu. Jadi kalau tidur itu kita sudah mati. Karena nyawa kita dipegang oleh Allah. Itu bagaimana orang yang mati betulan itu nyawa kita. Kalau kita bangun, maka dilepaskan nyawa kita oleh Allah, dikembalikan lagi. Ya. Dengan ayat ini, makna ayat ini hanya orang yang berpikir sadar yang bisa merasakan. Bahwa setiap kita tidur berarti kita mati. Itu satu. Setiap kita tidur berarti kita mati. Ada kata anfus berarti jamak daripada jenis nyawa ruh. Ada nyawa biologis, ada ruh psikologis. Kalau kita tidur, yang dicabut itu ruh psikologisnya. Kesadarannya itu yang dipegang, ruh kesadarannya dipegang oleh Allah. Sedangkan kalau orang yang mati beneran, itu ruh biologis dan ruh psikologisnya dipegang oleh Allah. Sehingga mati betul. Itu bedanya hanya itu saja. Kemudian yang paling penting, apakah kita merasakan pada waktu kita tidur itu bahwa kita itu dipeluk oleh Allah. Jiwa kita itu loh dipegang oleh Allah, dipeluk oleh Allah. Ya. Harusnya kita merasakan itu. Bahwa waktu kita tidur Allah sangat sayang kepada kita. Sehingga kita dipegang oleh Allah, ruh kita diamankan oleh Allah. Kemudian kalau kita bangun dikembalikan lagi oleh Allah. Dan itu setiap kita tidur. Kalau sehari kita tidur 2 kali, Allah memegang ruh kita itu 2 kali sehari. Makanya biasanya ada doa mau tidur itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atas namamu ya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ada lagi bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati kami.
Jadi kalau kita bangun itu mati, artinya bangun dari kematian. Ya. Berarti Allah itu sangat sayang kepada kita. Setiap saat kita tidur, itu selalu dipegang oleh Allah, dipeluk oleh Allah. Betapa sayangnya kita. Harusnya kita merasa alhamdulillah Allah sangat sayang sekali kepada kita. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 5 jenis keadaan tidur. Ya. Quran menjelaskan 5 jenis keadaan tidur. 1, tidur yang disebut mihada. Tidur alas tikar yang di neraka. Itu pada surat 7:41. Ya. Lahum min jahan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum min jahannama mihada wa min fawqihim ghawasa kadzalika nazid dzalimin, kata Allah. Bagi mereka orang-orang itu tikar tidur dari api neraka. Jadi tidurnya di api neraka. Dan di atasnya ada selimut api neraka. Di atasnya juga. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Tidur yang kayak begini ini biasanya tidurnya orang yang tidak pulas tidurnya. Nanti bangunnya itu terasa capek sekali. Koyok turuno geni, tidurnya enggak pulasnya. Tidurnya enggak nyaman. Jadi orang-orang yang tidurnya itu gelisah, tidak nyenyak, tidak tenang, setelah bangun loro kabeh awake. Rasa lemas, rasa sakit. Nah, itulah yang disebut tidur dengan beralaskan api neraka. Itu nomor 1. Nomor 2, ada kata madoji. Tidur miring ke kanan. Seperti tidurnya Nabi itu miring ke kanannya, jantungnya bergantung. Ini tidur yang baik, ya, cara tidur yang baik. Miring ke kanan. Ini tidur yang baik. Itu pada surat 32 ayat 16. Tatajafa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa fi junubuhum anil madaji'i yad'u rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jauh lambung mereka dari tempat tidur, ya, ini ya. Anil madaji'i, jadi miring ke kanan. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa khawatir dan penuh harap. Dan dari apa yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Jadi madoji itu tidur kayak tidurnya apa itu ya, patung apa? Patungnya orang Buddha itu ya. Buddha tidur. Iya. Patung tidur ya. Iya, itu madoji. Kalau ada lagi ayatnya, surat 3 154. Kullau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullau kuntum fi buyutikum labarazul ladina alaihim qatlu ila madajiihim. Tegaskan wahai Nabi Muhammad, jika kamu ada di rumah kamu, ya. Labaraju, maka keluar juga mereka yang telah ditetapkan atas mereka terbunuhnya mereka di tempat tidur mereka. Jadi ini ceritanya orang kafir tidak mau berangkat perang karena takut terbunuh. Kata Allah, ya nek wis waktu mati non diae mati meskipun di tempat tidur. Madoji.
ya pasti juga mati, ketemu kematiannya. Ini bentuk tidur yang kedua. Bentuk tidur yang ketiga, ya, rukudun. Kalau tadi madoji'i, kalau yang nomor satu mihada, yang kedua madoji'i, yang ketiga rukudun. Tidur tapi tidak tidur. Rukudun itu tidur apa ya? Setengah sadar ya. Itu tidur disebut rukudun. Ini pada nanti ada surat Kahfi 18 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tahsabuhum aiqadun wa hum rukudun. Kamu mengira mereka bangun, tapi sebenarnya mereka tidur. Setengah bangun, setengah tidur. Wa nuqallibuhum datal yamini wa datas simal. Ya, kami bolak-balikan ke kanan dan ke kiri, kata Allah. Itu yang disebut rukud. Ada ayat lagi tentang ayat ini, yaitu pada surat Yasin ya, 51 52 kalau nggak salah ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana man ba'atsana. Mereka orang kafir, orang kafir berkata, ya wailana, celaka kami. Mamba asana, siapa yang membangkit kami? Mimar kodina, dari tidur kami. Rukut ya. Mimar kodina, dari tidur kami. Mimar kodina hada, ma wa'adana rahman wa sadaqal mursalun. Dari tidur kami ini. Ya. Dan benar janji ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Dan benar juga para rasul itu tidur. Tidur yang ketiga. Tidur yang keempat jenisnya itu naum. Kalau sholat subuh itu ya disebut naum. Khairul sholatu khairum minan naum. Ya. Ini tidur tapi masih tidur tapi pikirannya sadar. Kalau naum. Tidur tapi pikirannya sadar. Ya kasusnya adalah kasus Nabi Ibrahim itu ya. Kasus Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, tak kala Ismail itu sudah sampai pada usia balik, qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam manam, naum, dalam tidurku yang sadar. Ani adbahuka, saya, aku adbahuka, menyembelih kamu. Fandur mada taro, maka bagaimana pendapat kamu? Qala ya abati, wahai bapakku tersayang, ifal matu marusata dijuni insyaallah minas sabirin. Ya. Lakukan apa yang diperintahkan, satajuni, insya Allah kamu akan mendapati aku, insya Allah minas orang-orang yang sabar. Ayat ini ada yang menafsirkan literal bahwa Nabi Ibrahim itu betul-betul mimpi. Kalau diterjemahkan letter dan Nabi Ibrahim nanti betul-betul menyembelih. Kalau diterjemahkan secara letter. Tapi kalau ini diterjemahkan secara bahasa kiasan, ya tidak. Nabi Ibrahim juga nggak mimpi. Artinya arafil manam itu menurut perhitungan, karena sudah waktunya balik, kemudian harus diajari, artinya harus diajari ilmu agama, anaknya diberi pelajaran, ya, kemudian disembelih. Ini bukan disembelih, tetapi diberi pemahaman seperti disembelih. Ini kalau bahasa perumpamaan.
mana yang kita pilih. Nah, ini kadang-kadang teman kita ini ngotot bahasa perumpamaan. Ya, teman-teman kita ngotot itu bahasa perumpamaan, nggak disembelih betul. Nah, kalau diterjemahkan secara letterlek ini bukan bahasa perumpamaan, tapi kalau ya wis kedua-duanya dipakai gitu aja. Nanti saya juga sudah nulis ini masalah ini, kenapa harus disembelih dan sebagainya, alasan apa itu ada beberapa itu alasannya. Betul-betul disembelih gitu ya. Ojo ngotot lah, pokoknya kita hormati pendapat-pendapat ya. Kalau dianggap, ya kan enak kalau kita pahami dua-duanya. Yang betul-betul nyembelih, kalau anunya yang disembelih adalah disembelih egonya kan gitu ya. Disembelih kehendak hawa nafsunya jelek, disembelih kebiasaan. Itu enak, jadi kita itu enak lah kalau memaknainya secara literal, juga memaknai secara metafor, diterima semuanya. Karena makna metafor juga penting, makna literalnya juga penting. Cuk ngotot-ngotot. Ada lagi ayat yang seperti ini, yaitu surat 30:23. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wabtighukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Dan sebagai pembuktian ayat-ayat Allah, manamukum billaili, malamnya dibuat untuk tidur. Wan nahari, dan siangnya dibuat mencari mencari karunia Allah. Itu. Apakah malam di sini nih maknanya malam-malam betul atau siang ini adalah betul-betul maknanya siang? Nah, ini kalau letterlek begitu. Malam kanggo istirahat, tidur, kalau siang kanggo kerja. Iku lah nek bagi Derli iki angel, anakku barang iku. Makna terjemah ini. Apa Del? Malam. Iki gak berlaku. Makanya makna lail itu bukan berarti harus malam, tapi waktu istirahat, siang waktu kerja. Nah, itu memaknainya secara simbolik akhirnya. Makna simbolik. Sing wong kerja kantoran juga popo. Nah, sing nok pabrik, sing shift ayat ini nanti. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita memahami surat Al-Muzammil juga begitu. Kumil laila, apa kumil laila harus malam? Apa harus belajar Quran itu harus malam? Tidak. Tidak. Simbolik aja. Malam itu kalau kita pikiran lagi gelap, ya mau Quran. Kok prakteknya, nek wis siang dipraktekno. Ya kok prakteknya gak harus siang-siang temen. Nek pikirannya gelap, nek wis pikirannya terang dipraktekno. Gitu ya. Kumil lailanya enggak harus malam. Itu begini nih akhirnya pemahaman kita menjadi enak gitu ya. Enggak literal tetapi bisa macam-macam. Makanya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Berselimut jamala itu artinya wong sing malas, wong sing linglung, wong sing apa gitu, makna kamusnya itu benar. Wong-wong sing malas, wong-wong sing linglung, wong-wong sing gak sadar, kum bangun. Kalau kamu dalam kegelapan, waratilil Qur'ana, bangun dengan belajar bisa begitu terjemahnya nanti ya. Pengembangan pemahamannya itu seperti itu. Yang nomor 5, haja'a, tidur dalam keadaan tenang. Tidur yang nyenyak, tidur yang berkualitas, itu namanya haja'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, katanya.
mereka sedikit sekali dari malam itu mayajaun tidur. Walaupun sedikit tapi nyenyak gitu ya. Tidur yang berkualitas. Bil asharihum yastaghfirun, dan kalau sudah akhir malam mereka beristighfar. Mayajaunnya ini tidur dengan nyenyak. Makanya kalau di Quran itu mimpi itu mesti dihubungkan dengan kata aro dan nau. Tidur yang enggak, tidur yang bukan mihaja, bukan matojiin, tidak, tetapi banyak dihubungkan dengan nau. Artinya tidur setengah tidur gitu. Tidur dalam kesadaran. Nah, kalau kita lihat di sini, orang beriman itu mestinya tidurnya mantap dan tenang. Berarti ini gak tenang, tidurnya lagi, imannya lagi, mungkin ya pertanyaannya. Tidurnya mesti berkualitas. Karena orang iman itu kan hatinya tenang, mesti tidurnya nyaman. Itu harus kita buktikan gitu loh. Seperti begini. Di ayat Al-Quran itu ada Mayatakillah ya'allahu makhroja. Siapa yang bertakwa mesti diberi jalan keluar atau diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu indikasinya begitu. Pernahkah kita ini sudah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Kalau kita tidak pernah, berarti kita tidak takwa. Gitu. Ya. Kalau saya rasa sering saya dapat rezeki tidak disangka-sangka. Rezeki itu kan macam-macam, nggak duit. Kesempatan, ya apa, moro-moro dipermudah oleh Allah, moro-moro apa itu. Begitu, berarti kita ada indikasi bertakwa. Karena jaminan Allah kalau siapa yang bertakwa diberi jalan keluar yang mudah, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu indikasi. Jadi cara mengindikasi ayat-ayat Allah begitu, harus dibuktikan ya. Seperti juga umpamanya omongan itu as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Bahwa sholat itu lebih baik, lebih bagus daripada tidur. Apakah kita merasakan kalau sholat itu merasa setelah sholat enak daripada setelah tidur gitu? Harus dibuktikan. Kalau tidak, berarti sholat kita kurang berkualitas. Jadi tidur itu bagian dari mati. Kita harus merasa gitu. Makanya orang yang berpikir kalau kita tidur berarti sebenarnya kita sudah mati. Nanti dihidupkan kembali orang. Kalau kita umur 60, berapa kali kita dimatikan Allah, kemudian dihidupkan kembali. Itu hanya orang yang berpikir yang, kalau tidak berpikir tidak masalah. Itu kalau tidur. Kemudian yang B, bernafas itu bukti hidup. Berarti hidup, keluar nafas berarti mati. Makanya orang mati disebut apa? Keluar nafas yang terakhir. Ya kalau berarti kita menghirup nafas belum yang terakhir, berarti kita hidup gitu loh. Nanti kalau sudah yang terakhir, wah itu berarti sebenarnya kita setiap detik itu begitu menghirup berarti kita dihidupkan. Begitu dikeluarkan nafas kita berarti kita dimatikan. Karena apa? Begitu kita mengeluarkan nafas, nafas ini tidak kembali loh. Nafas ini keluar ke alam semesta. Kemudian kita menghirup nafas oksigen yang baru kan. Berarti biar Allah diberi kehidupan. Pada satu saat oksigen itu sudah tidak masuk kepada kita, kita mati udah. Istilahnya bernafas yang terakhir.
Nah, ini kalau kita nggak merasakan mati ya, ini sekarang yang ketiga, macam-macam kematian. Satu, kematian secara total ya, mati-mati betul, biologis dan psikologis. Ada kematian akidah, ada kematian biologis, ada kematian psikologis. Dari tiga kematian ini sebenarnya kita udah merasa nggak akidah kita masih hidup atau mati? Psikologis kita masih hidup atau sudah mati? Dan juga kematian biologis. Kematian biologis itu sebenarnya berlangsung terus. Ya. Sel-sel kita itu mati, ganti sel yang baru. Rambut kita panjang, dipotong, ganti sel rambut yang baru. Semuanya berganti semua. Berarti itu kematian sel. Kematian sel itu terus berlanjut, nanti pada satu saat sudah tidak diganti lagi. Kita makin lah, kalau sudah tua makin lama makin rapuh, makin rapuh, pada satu saat berhenti berganti sel, kita mati total. Itu kematian biologis. Sekarang kematian psikologis. Kematian pola pikir, kematian hati atau jantung, kematian kesadaran, atau kematian akidah. Apa akidah kita ini masih hidup? Makanya pertanyaannya, apalah tatafakkarun? Apakah kamu tidak mau berpikir? Apalah ta'qilun? Apa kamu tidak menggunakan pikiranmu? Apalah tatakarun? Apa kamu tidak merasakan kesadaranmu? Apalah tandurun? Apa kamu tidak mengadakan penelitian, riset, apa begitu? Tandurun. Apalah tubsirun? Apa kamu tidak mendalaminya? Apa hatimu masih sadar? Apa kamu sering mendapatkan intuitif, artinya petunjuk yang tidak langsung dari Allah dalam hati kita? Nah, itu harus dipikirkan. Nah, inilah yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut. Seharusnya orang yang berpikir pernah merasakan mati. Mungkin semangatnya yang mati. Ya. Mungkin rasa simpatinya yang mati. Mungkin hatinya yang mati. Mungkin juga ruhnya yang mati. Sehingga kita tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Ya berarti kolbu kita mati itu. Ya. Nah, inilah yang dimaksud mati sebelum mati. Jadi orang yang tidak merasakan mati, berarti dia mati. Tapi orang yang merasakan mati, berarti dia hidup. Kalau kita merasa, wah kidakku ini mati, baik. Berarti kita hidup, sadar. Wah hatiku ini kaku, mati hatiku ini. Berarti dia hidup, karena masih merasakan. Tapi kalau sudah tidak merasakan, berarti hidupnya sudah mati. Sebenarnya ini ada hadisnya, ya. Tapi hadisnya nggak sahih katanya. Ya, hadisnya nggak sahih. Kalau nggak salah hadisnya Nabi mengatakan, sebentar, hadisnya, mutu qabla antamutu, kata Nabi. Matilah sebelum kamu menemui kematian. Ya. Nah, tubuh kita ini sebenarnya, ruh kita kan dikubur di dalam tubuh kita. Kalau kata
hadis itu mengatakan perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang tidak seperti orang hidup dan mati. Kalau kita berzikir itu kepada Allah hidup berarti. Kalau tidak berarti kita mati. Kata. Kalau menurut syair kebodohan itu adalah kematian bagi setiap orang sebelum mati. Tubuh adalah kuburan bagi diri sebelum dia dikubur. Ya, kalau syair ya. Nah, ini sudah 40 menit. Materi saya sudah masih banyak ini. Nanti kita ketemu di pertemuan yang kedua ya. Saya tutup dulu sekian. Nanti kita lihat pada pertemuan yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Itulah yang dimaksud mati sebelum mati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas materi penjelasan pada tema hari ini. Seperti biasa nanti yang sudah siap nanti langsung tanggapi saja materi pada tema hari ini. Langsung dihidupkan aja mikrofonnya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan Pak Sukri yaitu mati sebelum mati ya merujuk pada dasaran di ayat yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu sebagai dasaran. Kemudian ada penjelasan seperti apa sih mati sebelum mati itu. Ternyata orang yang merasakan kematian sebelum mati biologis ya, mati dirinya, mati jasadnya atau mati memang sudah dicabut nyawanya dan meninggal dunia. Jadi mati banyak hal yang sudah dijelaskan seperti maut itu apa maksudnya, ajal itu seperti apa, fana dan halaka itu seperti apa, sehingga nggak semua dikatakan mati itu ya memang orang itu dikatakan mati meninggal dunia, tapi bisa jadi mati itu oh ternyata masih mati hatinya, oh ternyata masih mati pikirannya, mati ruhnya, mati semangatnya, dan mati atau akidahnya, psikologisnya, dan sebagainya. Jadi ujuk-ujuk mati, oh berarti ya sudah dia meninggal dunia. Nah, masih ada beberapa perspektif dan beberapa pengertian dan definisi tentang mati itu. Sehingga mati itu, kata mati memang bervariasi atau luas, sehingga kita bisa menggali maknanya dan kita mengetahui dasaran-dasaran ilmunya, sehingga kita bisa menjadi sebuah waspada, peringatan bagi diri kita bahwasanya oh ternyata diri ini pernah mengalami kematian-kematian dalam artian oh ya pernah saya itu nggak semangat sekali di pas hari ini, oh ya saat itu saya itu nggak bisa melakukan ini, atau saat itu pikiran budruk dan sebagainya. Ternyata hal itu memang wajar ada ya di manusia, memang pernah dialami manusia, dan itu dirasakan berarti tandanya kita itu masih hidup. Tandanya kita itu masih hidup karena merasakan hal itu. Sehingga apa di situ ada sebuah hal yang dimana oh ternyata dengan adanya pengertian yang dikaji seperti ini, kita tahu oh ya karena kita mati hatinya pas bagian itu, mati semangatnya atau mati apanya, kita bisa langsung perbaiki karena kita tahu warningnya. Kalau kerja itu kan pamannya ada warning, atau di sebuah tempat ada warning kan, kita kalau tahu warningnya kan kita bisa antisipasi dan langsung bisa kerja dan bisa langsung mengatasinya. Ternyata di situ sudah waktunya ada sebuah bunyi atau bel, waktunya kita masuk pamannya. Atau di sebuah ada peringatan, berarti kita sudah waktunya masuk ke perencanaan ini ya. Sudah ada hal atau sebuah rencana kita dan mewaspadai hal itu. Kemudian tidur adalah mati ya. Tidur mati itu saya pikir ya memang kita tidak sadar tidur itu ya. Mati sementara istilahnya, mati sementara. Tidur itu mati sementara. Nah ini yang memang ingin saya tanyakan, yaitu mati itu kendali kita atau memang kendali Allah mutlak? Karena tidur ini saya kira masih 50-50 di antara kita yang memang menidurkan diri atau memang kita ditidurkan sama Allah. Nah itu
yang masuk itu yang mana? Ya itu memang karena itu 50-50. Kadang-kadang kita ketiduran. Sampai-sampai kadang belajar, nggak tahu tidur, loh sudah tidur ternyata. Atau pas nonton apa loh, malah TV-nya yang nonton kita ganti. Itu nggak sengaja kita tertidur. Tapi kadang pula ya kita tidurkan, ya tidur. Nah itu kendali. Jadi apakah ini kendali kita atau masih kendali Allah? Kalau memang masih masuk kendali kita, kan masih bisa dikendalikan. Kalau masih dikendalikan, berarti masih ada cara dan hal untuk melatihnya. Bahwasanya kita supaya bagaimana kita mengendalikan kematian yang sebelum mati beneran itu. Nah itu tuh yang memang saya pikirkan dari tadi itu di materi ini tuh seperti itu ya. Jadi nanti mau ada penjelasan atau gimana. Kemudian, nah ini tidur itu ada 4 nih. Saya kira ada 4. Mihada, madoji, rukudun, dan naum. Mihada kemudian itu alas tikar neraka ya. Kemudian bentuk tidurnya kalau orang tidurnya itu tengkurap, ini itu ya itu tidurnya orang ahli neraka. Saya pernah baca itu tidurnya orang tengkurap itu orang ahli neraka. Sehingga karena saya baca-baca lagi, kenapa kok tidurnya orang tengkurap itu tidurnya orang yang ahli neraka? Maksudnya orang neraka tidurnya gitu. Kenapa kok itu? Saya kira kan tidur itu kadang-kadang ya enak. Begitu itu tidur tengkurap itu kadang langsung tertidur. Kenapa? Saya kemudian ada penjelasan bahwasanya karena di situ ada tekanan di paru-paru sehingga kemudian karena paru-parunya kalau tertekan saat tidur dari beberapa jam yang berlalu itu menyebabkan dada sesak dan itu mengakibatkan pernafasan dan paru-paru itu tidak bisa mencerna oksigen dengan baik. Nah itu kalau hal itu terjadi terus-menerus dan berlanjut akan berdampak pada kesehatan manusia itu. Nah di situ akan menyebabkan sakit dan akan adanya dampak penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan manusia itu tidak pada keadaan yang stabil. Nah, ternyata itu yang disebut kenapa tengkurap itu tidurnya orang di neraka. Dalam artian itu tadi kayak alas tikar neraka. Dalam artian bukan berarti neraka itu ya alas tikar neraka, tapi tidurnya orang yang tidak nyenyak, tidurnya orang yang terganggu. Seperti itulah juga tidurnya orang tengkurap itu tidurnya orang ahli neraka. Dalam artian ya memang itu akan mempengaruhi kesehatan terutama di titik paru-paru karena di dada ini tertekan, apalagi jantung juga tertekan. Sehingga lebih baik tidur itu kenapa? Nama doji ini tidur miring ke kanan. Setelah itu saya juga mencari tahu kenapa tidur ke kanan itu baik gitu ya. Karena di situ jawabannya karena di situ ada titik ginjal. Dia itu kalau tengkurap di kanan itu bisa memproses dengan baik. Dan jadi pemrosesan organ di titik kanan itu bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan ya itu tadi sel-sel yang mati jadi bisa diproduksi dengan baik. Jadi lebih sehat, jadi lebih hidup, lebih baik. Jadi kenapa Rasulullah menyarankan orang tidur itu bukan sembarang hanya sebuah kata-kata mitos atau kata-kata sembarang orang, tapi tidak, ternyata dibuktikan secara ilmu kesehatan itu ya menujunya ke titik organ dalam itu kerjanya itu lebih baik saat itu. Rukudun, tidur tapi tidak tidur itu di setengah-setengah sadar. Ada orang itu tidur tapi tidak tidur. Kemudian naum, tidur tapi pikirannya tetap sadar. Kayak salatu minan naum. Jadi memang perlu dibuktikan. Saya setuju kalau sholat itu memang lebih baik daripada tidur. Karena memang tidur itu belum tentu itu membawakan kesegaran dalam pikiran. Kadang tidur itu setelah bangun malah sakit semua. Kadang ada seperti itu. Kadang memang juga ada yang nyenyak. Tapi juga yang kadang kita sholat itu seharusnya itu memang membawakan pikiran lebih jernih, pikiran lebih fresh karena sudah menghadap Allah, sudah itu. Tapi kok habis sholat malah semakin putrek. Wah, hilang semua itu utangnya, itu hilang semua permasalahannya habis sholatnya itu kadang perlu dipertanyakan apakah sholatnya itu kualitasnya lebih baik daripada tidur. Nah itu apakah harus seperti itu? Kalau statement itu saya setuju bahwa memang seperti itu, tapi tidak selalu terus seperti itu. Kadangkala tidur itu ada pilihan yang baik juga.
Tapi sholat itu memang kalau dilakukan dengan baik dan kualitasnya bagus itu memang melebihi tidur kualitasnya. Tapi namanya seseorang karena random ya itu tadi. Memang nggak selalu seperti itu, kondisinya kadang kebalik. Kemudiannya ini kalau dipahami yang tadi pemahaman tentang intelek dan kiasan. Jadi memang pemahaman ayat Al-Quran itu bagus juga intelektual itu. Nggak perlu disalahkan dan perlu kita hormati juga. Dan perlu juga kita memahami itu nggak hanya intelek. Ya, kiasan juga dipahami dan perlu dicerna pemahamannya. Karena intelektual terus itu ya ada kasus sejarah karena berlebihan di situ ya kayak Wahabi dan Salafi dan lain sebagainya menyalahkan insan ini ya memang seperti itu. Kalau kiasan terus dan malah menyalahkan yang lain, itu akan ada grup baru nanti yang menjadi sejarah yang dimana wah kiasan terus ini intelektual tidak mau ini bagaimana padahal sudah ada hari raya Idul Adha itu penyembelihan hewan kurban itu Nabi Ibrahim itu padahal. Nah itu kan ya susah nanti. Ya kita ambil jalan tengahnya yaitu kita hormati yang intelektual, kita juga hormati yang kiasan, kita pakai sesuai kondisi dan situasinya. Juga memang bagus karena dipahami dua-duanya itu perlu. Saya kira perlu. Karena di lain waktu intelektual itu dipahami itu juga perlu. Kan dan kiasan di lain waktu dan lain situasi juga perlu. Karena orang dikias terus itu bingung. Kacau, dia dikias terus kacau. Tapi kalau di intelektual terus ya gak nyampe-nyampe ilmunya yang dikias itu, yang maksud sebenarnya di situ gitu. Jadi di lain waktu intelek, di lain waktu kias, dan di lain waktu bisa dua-duanya dipakai. Saya setuju sekali. Dan apalagi dijelaskan tadi di surat Ibrahim seperti yang di penjelasan di waktu sebelum ini tadi. Kemudian ya seperti itu tadi. Kematian ada yang biologis, psikologis, dan akidah. Ini monggo langsung ditekan saja mikrofonnya ditanggapi. Nggak ada yang Pak Abadi, monggo. Pak Sugeng, Pak ini Ram, Bu Isma. Ini ada orang-orang baru lagi datang. Ini alhamdulillah. Langsung ditanggapi saja Pak Dari. Nah ini monggo Pak Abadi sudah mengaktifkan mikrofon. Monggo langsung ditanggapi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf. Karena ini sangat mengerikan kalau kita lihat fenomena itu. Di mana mati sebelum mati. Mengerikan. Fenomena kita bisa menjadi beban yang hidup. Karena itu banyak. Karena bisa kita artikan kamera kita hentikan mati berarti bisa listrik berhenti dari mati ya berarti gelap. Mobil berhenti mati berarti mobil mati berarti berhenti dari kerja. Dan itu kematian sebelum mati ini berarti orang yang masih hidup tidak bermanfaat atau tidak berguna. Walaupun begitu, kalau dilihat dari segi bahasa itu mati itu berhubungan dengan kehidupan yang dimana mati itu adalah hilangnya nyawa atau misalnya bisa disebut mati yang dimana ada macam-macam mati itu. Namun juga bisa ketiadaan hidup di dunia atau ketidakbergunaan kita di dunia ini juga bisa disebut mati ya. Nah, namun biasanya ini mati sebelum mati itu biasanya sering saya dengar itu di jamaah sore. Nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan wahai hamba Allah, sadarilah bahwa engkau hanya sebatas manusia. Maka jadilah segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dengan kalbumu sehingga engkau dapat dekat kepadanya. Matilah engkau sebelum mati, matilah engkau dari dirimu dan makhluk tubuh telah diangkat
beberapa hijab dari dirimu dan Allah Azza wa Jalla. Ini sangat mendalam kalau diartikan mati sebelum mati. Karena apa? Ketidakfungsian daripada segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan itu bisa disebut mati. Mobil mati berarti berhenti, listrik mati berarti gelap. Ketaubat dari keburukan dan kejahatan itu juga bisa mati, disebut mati. Mematikan daripada sifat-sifat syaitan, sifat-sifat kebodohan atau sifat-sifat keangkamurkaan, sehingga tidak seperti sifatnya dosa murko dihentikan itu berarti kita mematikan daripada perbuatan-perbuatan murka dari jahat. Berarti kita harus mematikan perbuatan mungkar atau jahat atau dolim, berarti kita harus bertobat. Itu juga bisa disebut mati, berhenti dari karena mati itu bisa diartikan berhenti atau gelap atau tidak atau juga pisahnya nyawa tubuh kita. Karena juga bisa disebut dan juga disebut mati karena pisah roh. Ini mati seperti yang disebutkan. Nah, namun demikian juga agar kita tidak dikatakan mati, maka badan kita harus diaktifkan. Kalau supaya tidak mati, otot-otot kita harus olahraga. Kalau kita tidak mati, pikiran kita harus sama banyak membaca. Juga banyak memberikan ilmu. Seperti pada malam hari ini, otak kita olah agar tidak mati. Sehingga diskusi ini bisa berjalan. Ini bisa diartikan hidup berarti diskusi. Kalau berarti tidak memberikan sebuah pendapat berarti ini bisa disebut mati, berhenti dari jalannya diskusi. Ini makanya mati sebelum mati itu sangat mengerikan dan sangat merepotkan, menjadi beban. Karena itu kalau bisa kita itu jadikanlah mati sebelum mati sebagai landasan kehidupan agar kita ini sangat bermanfaat dan bagi diri kita juga bagi orang lain. Nah ini. Karena itu di samping kita itu agar supaya kehidupan kita itu bisa hidup dan tidak mati, kita berusaha untuk mencari membebani mental kita itu dengan sikap membekali jiwa kita itu dengan sikap ridho atas aturan, atas kodok dan tindakan Allah SWT. Jadi kalbu ini kita harus bekali supaya kalbu ini tentang dan tidak dibolak-balikkan. Karena kalau sudah demikian, kita itu bekal kita insya Allah. Kalau kehidupan kita itu tidak gampang dibolak-balikkan dengan landasan kita itu. Karena nasihat mati itu adalah nasihat yang paling baik, paling bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena kalau semuanya manusia ingat mati, maka akan berhenti dari perbuatan, akan membunuh atau menghentikan, mematikan daripada nafsu jahiliyahnya, nafsu mungkarnya. Karena itu kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan kehidupan kita ini kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dalam perkara yang jahat kita bunuh, kita matikan. Karena kunci daripada kehidupan bahagia di akhirat itu nantinya yaitu mati. Sebelum mati itu kita harus terapkan. Jadi kita mulai di dalam pikiran ini marilah kita
mematikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak bermanfaat, tidak menyalahi dalam aturan-aturan Allah SWT. Demikian perlu sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya memang terbatas ini. Mohon maaf yang jelas daripada mati sebelum mati ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kehidupan kita itu hidupnya sampai di akhir. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan pada tema hari ini. Jadi mati sebelum mati tadi ternyata mati itu bisa diartikan yaitu ketidakgunaan manusia itu. Jadi pas manusia itu pada kondisi ya terbawah dalam artian itu. Tadi kemudian ada teror godnya Syarifudin Jilani. Kemudian menganggap dan membahas tentang mati sebelum mati itu pembahasannya bisa sangat dalam sekali. Dalam artian mematikan segala kemungkaran, mematikan segala keburukan, mematikan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Al-Quran, yaitu moral-moral itu perlu dipadamkan sehingga kehidupannya bisa hidup jika mati terus gitu. Jadi mati juga diartikan tadi berhenti, tidak gerak dan padam. Sehingga ya berhentinya orang, nggak geraknya orang, ya padamnya orang itu bisa diartikan mati pada saat itu. Kemudian bekalnya kolbu yaitu salah satunya mematikan hal-hal yang memang menjadikan kerusakan, menjadikan kemungkaran, menjadikan kezoliman, dan menjadikan kesesatan di kehidupan ini. Salah satunya banyak yang itu perlu dimatikan supaya yang waktunya memang hidup itu bisa hidup. Ya ini monggo Pak Sukri ditanggapi kembali apa yang saya tanggapi Pak Badi dan apa yang saya tanyakan tadi. Monggo. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama, pertanyaannya Derli, apakah tidur itu bisa dikendalikan? Tentu kita itu sebenarnya bukan subjek, tetapi objek kehendak. Yang subjek itu Allah. Kita itu objek. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa jadi subjek, mengendalikan diri sendiri tidak bisa. Mengendalikan jantung aja, gerakan jantung tidak bisa ya. Nanti apalagi mengendalikan gerakan sel yang ada di dalam tubuh. Mengendalikan apa itu rambut, pertumbuhan rambut dan sebagainya, kita tidak bisa. Memang kita objek dari kehendak Allah. Tetapi Allah itu sangat menghargai ikhtiar. Ya. Allah itu juga menghargai ikhtiar. Jadi kita kalau berikhtiar, kepingin tidur, caranya begini, caranya supaya bisa tidur enak dan sebagainya, menjaga kesehatan dan sebagainya, waktunya tidur, menjaga kebiasaan dan sebagainya, mungkin akan ditidurkan oleh Allah. Tetap saja tidak bisa tidur sendiri, mesti ditidurkan oleh Allah. Tidak bisa. Nanti mesti dibangunkan oleh Allah, tidak bisa. Semua atas kendali Allah. Itu yang pertama. Itu kita harus sadari bahwa kita itu dipegang oleh Allah, kita dipeluk oleh Allah, kita disayang oleh Allah gitu ya. Kalau kita hidup pasrah kepada Allah, maka enak hidup kita. Ya Allah, saya pasrahkan hidupku, ya aku istirahat, aku tak tidur, ya Allah, enak gitu kita tidur. Juga mohon kepada Allah supaya dibangunkan jam berapa supaya bisa sholat tahajud dan sebagainya. Enak itu sudah. Jadi begitu. Makanya bahwa tidur itu kita malah sebenarnya hidup bersama Allah gitu. Karena tidur itu ada dipegang oleh Allah ruh kita. Berarti kan kita disentuh oleh Allah. Ya. Nah, itu harus kita sadari.
Bagaimana kita harus merasakan bahwa kita itu disayang oleh Allah pada waktu kita tidur. Itu yang jawabannya. Ya. Kemudian memang dari dunia toreko itu begini. Anggaplah kamu itu sekarang ini udah mati gitu. Ya. Nek kon mati, ibu kon niku eling kalau sudah mati sekarang itu kamu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Perbuatanmu itu hartamu kanggo apa, waktumu kanggo apa, dunyamu kanggo apa. Itu dimintai pertanggungjawaban. Maka oleh karena itu kita sekarang kalau kita sudah menganggap diri kita sudah mati, bisa nggak kita sekarang ini menjawab marabbuka, ma imamuka, ya, manabiyuka, ma kiblatuka dan ma ikhwanuka. Misalnya jawab. Ya sekarang harus dijawab itu. Seperti nanti kalau kita mati akan ditanyakan dan sekarang harus bisa jawab. Kalau sekarang aja nggak bisa jawab itu, ya nanti kalau kita mati nggak bisa jawab. Begitu juga kalau nanti ditanyakan, dunyamu kanggo apa? Nah sekarang ini kudu bisa jawab. Umurmu kanggo apa? Sekarang ini harus bisa jawab. Dan harus kita lakukan gitu. Harus kita lakukan. Itu yang dimaksud dari mati sebelum mati kalau dalam dunia toreko. Karena tuh ruh itu sudah dikubur di dalam tubuh kita. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab sekarang. Agar supaya besok kita tidak kebingungan menjawab pertanyaan dan tanggung jawab. Itu harus ditanggung jawabkan sekarang. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih Pak Suri atas jawabannya dan tanggapan kembali atas penjelasannya tadi dari pertanyaan dan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Badi tadi. Jadi seperti itu nih, jadi kita itu memang objek, jadi bisa kendalikan. Karena memang mau bagaimanapun tidur itu selalu langsung tidur itu ya masih kehendak Allah. Bangun pun kita masih kehendak Allah. Jadi ini nanti kadang kita itu tadi ya Allah bangun nanti bisa tahajud. Minim subuh lah sudah bangun. Ternyata jarawat padang jam 6. Ini itu kadang banyak yang terjadi di kalangan remaja dan sebagainya, teman-teman dan sebagainya. Ini itu apakah ya memang Allah suka? Oh ya bukannya suka ya, tapi tidak tahu ya juga. Memang dikehendaki memang bangunnya segitu atau memang apa ya? Kita kan tidak bisa kendalikan karena ada apa ya juga ada statement ya entah itu hadis atau apa saya lupa juga. Orang yang bangunnya subuh tidak bangun. Telinganya itu dikencingi oleh setan. Nah, ini perlu karena apakah itu ya memang seperti itu? Apakah memang Allah itu memang nggak bangunkan kita pada saat itu? Apakah kita memang pada saat itu bagusnya memang nggak bangun? Lanjutkan aja sampai itu. Ataukah memang pada saat itu kitanya yang memang malas atau bagaimana? Entah itu seperti apa lagi nanti. Jadi apakah kadang itu memang orang itu sampai tidurnya karena bangun itu memang nggak ada kendali, jadi kadang sampai bangun kebablasan subuh itu kemudian kodok. Nah itu apakah itu masih kehendak Allah atau memang kitanya atau apakah memang ada setannya yang ganggu seperti itu tadi, seperti yang ada statement tadi. Nah monggo Pak Adi langsung ditanggapi lagi, nanti bisa dijawab setelah Pak Hadi nanggapi. Monggo Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judulnya memang membawa persepsi yang bisa dua hal ya. Mati sebelum mati yang fisik tidak mungkin, karena kalau sudah mati ya sudah mati. Tapi kalau non fisik ya itu bisa diterima. Jadi mati sebelum mati itu pertama mati non fisik ya atau psikis ya.
baru mati secara fisik. Itu. Jadi konteks pertama mati, kata mati yang pertama ini adalah mati dalam kondisi yang fisik dan fisik, gitu ya. Ini satu peringatan, ya, satu nasihat juga. Gitu. Artinya peringatan, janganlah kamu mati sebelum mati. Janganlah kamu mati fisikmu, ya, non fisikmu, psikologismu. Kalau dikatakan dihubungkan dengan keimanan, janganlah kamu mati, ya, imanmu sebelum kamu mati fisikmu. Gitu. Jadi harus beriman dulu, kuatkan imanmu, jangan sampai mati sebelum kamu mati. Gitu. Atau kalau secara umum, janganlah kamu itu hilang kesadaranmu sebelum kamu mati. Jadi mati dipersiapkan supaya kita tidak hilang kesadaran. Gitu. Ada yang hilang kesadaran kemudian mati, nah itu matinya tidak dipersiapkan. Gitu. Jadi saya fokus kepada mati ini yang sebelum mati. Ya. Kesadaran kita yang saat ini ya tentunya bisa hidup bisa mati. Kalau ditinjau dari sudut keimanan ya, kesadaran akan nilai-nilai ilmu ya dari Sang Pencipta, kalau sudah tidak ada lagi dalam dirinya berarti dia dianggap orang mati. Kesadarannya mati terhadap ilmu. Tuh. Contoh orang yang mati kesadarannya itu kalau dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak bergetar hatinya. Gitu. Nah ini yang banyak yang terjadi. Jadi kemati kesadaran ini yang sangat berbahaya. Gitu. Ya, ibaratnya orang yang hidup tapi sebenarnya dia mati. Gitu. Nah ini bisa merusak. Apalagi ini pernah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa sebenarnya kita ini takut menghadapi kematian itu adalah kesadaran yang mati. Terlalu cinta dunia dan takut mati, ya itulah sebenarnya mati sebelum mati. Ini sangat berbahaya karena jumlahnya sangat banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, an Thawbana qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Thauban berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusiku umamu antada'a alaikum kama tada'al akalu ila qashatiha. Hampir saja umat-umat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Ya. Faqala qailu wa min qillatin nahnu yauma idzin. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu mati? Qala bal antum yauma idzin katsiru walakinnakum ghusaun ka ghusa isyail. Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu sangat banyak, tapi kalian bagaikan sampah buih yang dibawa oleh air hujan. Ini kita bayangkan seorang yang jadi sampah. Ya. Walayangzi'annallaha min syuduri aduwikum mahabata minkum walayakadhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahan. Ya. Faqala qailun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mal wahan. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Ya. Qala hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda cinta dunia dan takut mati. Nah, ini yang sebenarnya yang mematikan kita sebelum mati adalah kesadaran kita terlalu mencintai kehidupan dunia. Nah, tentunya kenapa kok sampai bisa cinta dunia kemudian takut mati? Ini sebenarnya satu pasang ya yang saling berhubungan, saling berkaitan. Artinya orang yang mencintai dunia dia akan takut mati. Contoh orang yang sangat mencintai hartanya, dia takut akan kehilangan harta. Ya, dia yang sudah jabatannya tinggi, dia akan takut kalau dia kehilangan jabatannya. Itu. Sama juga anak, istri semua, kalau kita terlalu mencintai mereka, kita juga akan takut kehilangan mereka. Nah, inilah yang dikatakan kalau kita mencintai dunia itu otomatis kita akan ada ketakutan untuk kehilangan itu. Artinya kita takut mati karena terlalu cinta tadi. Kita akan tinggalkan semakin takut itu otomatis. Nah, ini tentunya membawa kesadaran kita tidak mempersiapkan diri untuk mati. Justru itulah yang menjadi beban kematian nanti. Lantas ada solusi-solusi apa yang harus kita persiapkan ya. Ini gambaran umum ya umat Islam sekarang. Rasulullah sudah mensabdakan itu. Nah, makanya itu umat Islam sekarang ini sebenarnya kalau dilihat dari ini ayat ini hadis ini ya kesadarannya banyak yang mati ya. Tuh. Tentunya ada solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an itu ya. Yang pertama berhijrah ya. Intinya kita harus merekonstruksi lagi pemikiran kita bahwa semua yang ada ini adalah titipan. Kalau mungkin yang maksiat atau yang berbuat dosa ya kita tinggalkan ya kita perbaiki yang kesalahan dosa-dosa kita dengan banyak melakukan kebaikan. Ya, kemudian belajar menambah ilmu, memberikan porsi yang besar dalam mempelajari Islam. Kita tingkatkan pembelajaran kita terhadap Al-Quran khususnya. Ya. Karena itulah yang akan membekali kita. Ya, ilmu itulah yang akan membimbing, mengarahkan kita. Gitu. Jadi Allah melalui wahyunya yang membimbing kita. Ya. Hingga dalam Al-Quran surat Thaha itu dikatakan wa qul rabbi zidni ilman. Ya, kita selalu berdoa ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, supaya kita terang ya, itu. Ujungnya nanti kita menghidupkan kesadaran kita yang mati itu. Nah, dari situ muncullah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian. Jadi hiduplah kamu sebelum mati. Jadi, hidupkan kesadaranmu sebelum kamu ajal menjemputmu. Itu. Karena sebaik-baik bekal nanti ya itulah takwa. Ya. Ketakwaan ini ya ukurannya adalah dari ilmunya Allah, dari Al-Quran. Ya. Tidak bisa kita ukur sendiri atau dari orang lain. Gitu. Kita yang bisa merasakan ketakwaan kita bagaimana kepada Allah itu. Ya. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah bekal ya. Jika belum maka segeralah kita mencari bekal itu ya dengan memperbanyak ilmu ya, mempelajari Al-Qur'an terutama ini wajib hukumnya. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan hidup. Rukun min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Maka siapa yang mau dengan Al-Quran, maka dia akan paham itu iman. Dia akan memberikan roh, semangat, bangkit, kesadaran. Jadi itulah
yang bisa saya tanggapi ya sebagai satu peringatan, jadikanlah hidup ini untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian ya. Itu. Jadi jangan matikan hidup kita sebelum kita mati. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Jadi yang dipahami tadi dua hal, perspektif mati non fisik, psikis, dan mati kesadaran. Seperti apa itu sudah dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Jangan sampai mati saat kamu membawa kematian di hati dan pikiran. Ya. Jadi jangan sampai mati beneran saat memang sudah meninggal dunia. Jangan sampai membawa itu kematian di hati dan pikiran sehingga memang matinya itu ya enggak sampai ingat Allah, enggak sampai jauh dari Allah, dari rahmat Allah, dan jauh dari nilai-nilai Quran, jauh dari nilai-nilai Islam. Itu jangan sampai dibawa sampai mati meninggal dunia. Cukup mati saat itu masih bisa ditanggulangi, segera ditanggulangi. Jadi jangan sampai matinya hati dan pikiran sampai jauh dari rahmat Allah, jauh dari ridho Allah, dibawa sampai mati beneran meninggal kayak Fir'aun itu. Jangan sampai kayak Fir'aun. Tobatnya baru saat nyawa sudah di tenggorokan. Itu kan matinya dibawa sampai mati beneran. Hatinya mati, pikirannya mati, dibawa sampai mati beneran. Jangan kayak Fir'aun. Tobatnya nggak sampai diterima, itu sudah nyawanya di tenggorokan. Matinya kan kelamaan Fir'aun itu. Jadi contohnya kayak Fir'aun jangan dipakai. Hidup tapi sebenarnya mati. Nah ini kayak zombie. Jadi hidup itu jangan kayak zombie. Dia hidup tapi sebenarnya mati. Dia itu hidup hanya untuk merusak, hidup hanya untuk mencerai-beraikan, hidup hanya untuk menggulingkan dan menghina satu sama lain. Hidup hanya untuk melengsarkan seseorang, hidup hanya untuk menghinakan seseorang, hidup hanya untuk saling pertikaian dan sebagainya. Ya padahal kita sama-sama muslim sih ya. Kenapa kok ya? Itu ya kayak hidup tapi sebenarnya mati. Dalam artian ya bukan untuk malah mempersatukan, malah kita inginnya itu hidup bersatu dan menjunjung tinggi dan mari bersama-sama ingin maju, bukan, tapi malah saling serang satu sama lain sehingga terjadi pertikaian dan bercerai-beraian. Nah itu perlu ditanyakan, apakah itu ya hidup tapi sebenarnya mati, zombie. Kemudian takut mati, cinta berlebihan kepada dunia, itu salah satu kematian di hati dan pikiran, sehingga ya jangan sampai lah ya itu dibawa sampai benar-benar mati. Nah ini saya perlu saya itu kan juga takut mati. Orang sekarang itu tidak sedikit loh yang takut mati itu. Takut mati karena orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un diumumkan itu di musola atau di masjid. Saya dewasa ini melihat orang ketika dengar hal itu pasti perspektifnya tuh nggak, oh ya nanti saya mati berarti saya harus lebih baik gitu. Jarang yang seperti itu. Waduh mati kenapa itu ya, dangdang ini. Wah, pikirannya tuh aneh-aneh. Ini aneh-aneh. Nah itu bagaimana itu cara nanggulanginya, cara bagaimana mengatasinya sehingga seorang itu memang ketika ya mati itu kan jalan menuju kita bertemu Allah sebenarnya ya. Kalau kita itu mengaku cinta Allah kan nggak masalah kita mati, malah kita ya welcome. Kata kematian itu kan welcome karena apa ya, kita inginnya bertemu Allah. Jadi seperti apa? Jadi ini nanti langsung tanggapi saja Pak Sukri, monggo apa yang saya tanyakan tadi dan kemudian apa yang ditanggapi oleh Pak Hadi. Monggo Pak Sukri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati sebelum mati memang maknanya seperti itu ya. Jadi bukan mati total, tapi mati psikologisnya. Mati, kalau dirinci mati akidahnya, mati hatinya, mati pola pikirnya, itu kalau dirinci nanti. Sebenarnya ini kan ada pembahasan perincian terusnya sebenarnya nanti kalau pembahasannya dilanjutkan. Ada apa itu, hadis Nabi mengatakan siapa orang yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab orang yang paling baik akhlaknya.
Kemudian dilanjutkan lagi, sahabat tanya, siapa yang paling cerdas? Ya, siapa yang paling berakal istilahnya? Yaitu orang yang paling banyak mengingatkan mati dan paling baik mempersiapkan akan mati. Jadi yang paling baik mempersiapkan kematian artinya apa itu sangu mati ya, sangu mati itu memang. Itu orangnya cerdas berarti karena dia mempersiapkan apa yang kita akan hidup di akhiratnya. Itu makanya disebut oleh Rasulullah orangnya cerdas. Kemudian untuk itu sebenarnya untuk menghindari cinta dunia dan takut mati itu mulai sekarang kita harus rela melepaskannya. Kita harus apa itu rela melepaskan, belajar melepaskan gitu loh. Kalau apa yang kita dapat harus kita lepaskan. Tadi umpamanya kita dapat penghasilan sekarang 100.000. Ya 20.000-nya kita lepaskan berikan orang lain. Apalagi kalau juga kepada keluarga kita. Kalau kita nanti takut engko nek aku mati keluar anakku ya opo itu juga ketakutan yang enggak seakan-akan dia ingin jadi Tuhan ya. Bisa menentukan nasib anak. Padahal kadang-kadang hidup kita justru akan membebani anak. Tapi dengan tidak adanya kita mungkin justru anak lebih bisa berkembang atau itu belum tentu gitu loh. Jangan kita seakan-akan kita bisa menjadi subjek tadi mengatakan. Kita ini objek Tuhan, objek kehendak Tuhan. Kalau Allah mengenakkan anak kita ya sudah enak. Jadi kita lepaskan aja. Kita serahkan nasib anak kita kepada Allah. Keadaan kita kepada Allah ya. Ya kita hanya berusaha mendidiknya, memberi sangu ilmu dan sebagainya, memberi pelatihan. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Sehingga belajar melepaskan ya. Apa meneh wis koyo aku, wis koyo Pak kula tadi wis tuwek ngene wis ana wis kerja-kerja dhewe nek omahe wong loro ngene ki udah kita belajar melepaskan ya. Udah kadang-kadang anaknya sudah repot sendiri. Kadang-kadang kita kangen tapi ya sudahlah. Kita enggak usah dipikirkan itu. Makanya saya ke istri saya wes ojo diharap-harap. Ojo diharap-harap ditunda. Belajar melepaskan. Begitu juga kalau kita cinta dunia kok nek mati omaku opo. Lagi-lagi kita masih cinta dunia ya, belajar melepaskan setelah kita sehingga kita mati itu dengan hati yang enak gitu. Sebenarnya mati itu kan sebuah keindahan ya. Kita kembali kepada kekasih kita Allah. Yang kita kembali kepada yang memberi hidup kita. Makanya para ulama itu kalau ada aku ini sampai mati, muridnya kemudian susah wah guru. Kok niku kok susah ya? Aku iku tapi balik nang Allah sing nguripi aku, sing cinta mbek aku. Kan itu ya. Makanya pada materi yang kemarin itu kan indahnya kematian judulnya saya. Ya, sekarang mati sebelum mati judulnya. Kebetulan sebenarnya. Nah, itu mungkin jawaban. Jadi kalau kita ingin jadi orang cerdas ya selalu ingat mati dan mempersiapkan kematian. Yaitu dengan belajar melepaskan. Ya. Ya. Hidup tenang itu kalau begini sebenarnya. Jangan tamak kepada yang kita inginkan. Yang kita ingin itu ojo tamak kita. Terus jangan benci kepada orang yang tidak kita inginkan. Orang yang kita benci, jangan benci pada orang yang kita benci. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Supri bahwasanya pelatihannya yaitu melatih untuk melepaskan apa yang memang sudah jadi milik kita. Karena ya meskipun seperti yang diungkapkan oleh Gus Bal juga, kita tuh di dunia itu koyo-koyo jadi pelaku, bahwasanya kalau nggak ada kita itu hal itu nggak akan terjadi. Hal itu tidak bisa jalan, umpamanya. Jadi kita kayak seorang jadi karyawan atau jadi bos atau jadi apa. Oh ini lah kan aku terus gak jalan. Ini kalau kan aku pasti murah-murah. Kemudian gak ditinggal itu jadi orang yang merasa paling apa ya berpengaruh gitu. Kalau nggak ada aku pasti nggak beres semua. Apa gimana itu? Itu orang yang kepedean. Bahwasanya dunia ini kamu tinggal pun masih akan jalan. Islam pun pas kamu tinggal itu pasti akan tetap jalan. Karena yang jaga itu Allah, bukan seorang. Orang itu ada, orang itu diangkat sama Allah jadi orang yang memang dikagumi, jadi orang yang memang jadi panutan ya. Yaitu pada saat itu aja. Kemudian kalau memang mereka itu berjasa di masyarakat, berjasa di sebuah umat, pasti kalau di surat Yasin itu ada jejaknya. Nah, jejaknya itu yang diabadikan sama Allah. Tapi yang jaga kehidupan ini tetap Allah. Nggak ada Anda, nggak. Rasulullah yang paling hebat sendiri. Karena Rasulullah tidak ada, tetap agama ini tetap jalan kan. Karena apa? Dunia apa? Ilmu dari Rasulullah yang Rasulullah sampaikan, amanat-amanat itu sampai pada kita tetap terjaga. Karena siapa yang jaga ya Allah. Jadi jangan sok-sokan kita itu jadi sebagai subjektif bahwasanya di sebuah apa kita jadi bos atau jadi apa, kemudian kalau nggak ada saya ini pasti berantakan. Semuanya dari kepala keluarga di sini, kalau nggak saya jadi kepala keluarga saya tinggal ini gimana artinya? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur anak-anak? Siapa yang ngatur? Saya kira Allah ya tetap yang ngatur sih, gak ada kita ya biasa-biasa saja sebenarnya. Dunia tetap berjalan kayak tapi kita itu punya perspektif bahwasanya kayak dunia ini kalau nggak ada kita bakal nggak jalan ya, salah tingkah. Kemudian pasti nanti kalau sudah meninggal di sana ditunjukkan loh dunia tetap berjalan nggak ada kamu, tapi kamu bicara gak seakan-akan dunia tidak akan berjalan pas seakan nggak ada kamu. Tunjukkan sama malaikat di buktinya pas meninggal di alam barzakh. Oh iya, ternyata masih berjalan ya. Sayang saja mereka tidak bisa melakukan kajian lagi di sini, jadi nggak tahu. Ya, jadi seperti itu. Monggo ini Pak Hadi, Pak Abadi, Pak Sugeng, monggo sudah tadi mengaktifkan mikrofon ini. Monggo tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ya mohon maaf kalau saya tadi telat. Nah, Ya, tadi beberapa minggu yang lalu juga nggak ikut karena sibuk. Ya ini insya Allah nanti terus akan mengikuti terus. alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah. Amin. Saya kira sangat bagus untuk menuntut ilmu, ya khususnya ilmu agama. Jadi menanggapi mati sebelum mati, ini coba nanti bisa didiskusikan lebih panjang. Jadi manusia itu adalah terdiri dari raga, jiwa, roh, nafsu, ya. Lah semuanya ini dalam berpikir itu pun tidak hanya otak dan hati, tapi juga roh, jiwa, nafsu itu juga ikut berpikir. Tidak bisa kita berpikir hanya mengandalkan otak, mengandalkan hati, tidak bisa. Jadi supaya berjalan secara komprehensif, secara keseluruhan, sehingga kesadaran pada saat kita menghadapi siapapun, apapun, itu selalu memikirkan hal-hal yang lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih bermanfaat. Kemudian dari fungsi masing-masing, jadi menurut saya, jadi namanya mati itu ya raganya yang mati. Ya raganya yang mati, tapi roh ini akan kembali kepada pangkuannya Allah SWT. Kemudian kalau ditinjau dari sifatnya,
sebenarnya hati ini bagaimana kalau menghadapi misalnya sesuatu hal, sedih dan sebagainya, itu sedih, gembira dan sebagainya termasuk mati, sebelum mati itu ini hanya menyangkut di jiwa saja. Jadi gembira itu ya jiwa yang gembira itu. Senang itu susah, apa itu jiwanya yang susah. Ya, kalau roh itu tetap suci. Roh itu tugasnya hanya menyintai. Jadi sesuai dengan apa yang ditiupkan oleh Allah SWT pada saat di rahim ibu, bahwa Allah itu meniupkan roh ke dalam badan kita. Jadi memang roh itu sifatnya adalah hanya untuk mencintai. Ya, yang lain-lain seperti saya sampaikan. Kemudian dikaitkan dengan apa sih manfaat dan persiapan kita sebelum mati yang hakiki. Ini yang penting. Sebelum mati hakiki, itu tentunya secara ekonomi kita harus persiapkan sebaik mungkin. Kita mati, itu jelas meninggalkan, katakan anak, bahkan meninggalkan cucu, dan meninggalkan yang lainnya. Ya ini harus kita persiapkan. Jangan sampai kita mati ini terus miskin. Ini saya kira penting supaya apa? Jadi kelanjutan kehidupan dan penghidupan anak cucu kita, ya tentunya masing-masing, itu nantinya jangan sampai menjadi generasi menjadi orang yang kekurangan, yang miskin. Ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Jadi kita harus tetap berjuang supaya kehidupan khususnya umat Islam ini akan lebih baik, terus lebih baik. Jadi ekonomi perlu kita persiapkan. Jadi kita tidak boleh terus katakan saya bekerja di pegawai negeri, saya bekerja di perusahaan A, B, C, sudah cukup gaji saya. Tidak bisa begitu. Kita harus tetap mempunyai wawasan, membuka peluang-peluang sehingga apa? Supaya kehidupan kita terutama di segi ekonomi ini lebih baik. Nah, kita juga tidak perlu terus mengesampingkan perkembangan zaman bahwa saat ini itu namanya era digital, ya, era global. Ini tetap harus kita persiapkan, kita wariskan, kita sampaikan ke anak-anak kita, ke cucu kita, sehingga jangan sampai kita ini termasuk anak-anak kita ini digilas oleh zaman, digilas oleh digital dan sebagainya. Harus kita ikuti, tentunya kita pilih yang ya jangan sampai hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak haram, tentunya begitu yang diridhoi Allah SWT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan, monggo diskusi kita teruskan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya pada tema hari ini. Nah ini menarik lagi nih. Jadi jiwa dan roh itu ya berbeda. Jadi kalau mati sebelum mati itu terpahami itu tentang jiwanya yang memang bergejolak dalam artian ada simpangan. Tapi ruh itu suci. Nah ini apakah timbul pertanyaan, jadi ruh itu apakah bisa terkontaminasi atau enggak ini? Nah ini bisa nanti dijawab oleh Pak Sugeng ya. Kemudian persiapan kita sebelum mati. Nah ini jadi saya ingat hadis. Memang Rasulullah itu pernah ada bilang pada seorang yang paling kaya pada saat itu ingin ketika mau mati, saya ya Rasulullah ini saya sedekahkan saja semua harta saya untuk keperluan umat Islam. Tapi sama Rasulullah jangan, lihat putra-putramu, itu anak-anakmu itu bagaimana, jangan ditinggal dak gitu. Jadi perlu juga dipertimbangkan bahwasanya ekonomi ketika kita memang mau mati atau apa,
bagaimana kondisi keluarga ini itu apa. Nah, sebelum itu diperjuangkan. Kemudian di era zaman digital itu ya sebelum kita memang dalam kondisi yang memang sudah itu rentan, ya itu kita persiapkan sebelum itu didik anak ya, keilmuan anak itu supaya bagaimana menanggapi kehidupan ini supaya tidak sampai terjerumus pada kehidupan yang salah langkah yang Nah, seperti itu ya. Ini langsung saja monggo Pak Sugeng langsung ditanggapi kembali tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi. Monggo. Terima kasih Pak Sugeng, bagus tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini sebenarnya ini tadi materinya mau saya teruskan, tapi kan waktunya sudah 40 menit udah. Ya, nanti dilanjut berikutnya. Ya, sebenarnya nanti kita kalau ada waktu lagi kita elaborasi lagi kan ada kematian ada tuh tadi saya jelaskan kematian apa itu biologis dan kematian kalau kematian biologis tanda-tandanya kan sudah nanti tanda-tanda kedokterannya nanti bicaranya. Kalau ada juga itu tanda-tanda kalau orang saya juga sudah tulis itu tanda-tanda 100 hari sebelum orang mati itu bagaimana tandanya itu ada ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang sudah apa itu ada orang-orang yang ahli ilmu itu kadang-kadang sudah tahu kapan mati itu ya karena beliau sudah tahu tanda-tandanya gitu. Tanda-tandanya bahwa aku kapan mati gitu loh itu sudah karena membaca tanda-tanda itu. Jadi jangan heran kalau begitu ya. Karena sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita elaborasi lagi umpamanya matinya akidah itu bagaimana, membangun akidah itu bagaimana. Kemudian matinya akal pikiran itu bagaimana, dan menghidupkan akal pikiran bagaimana. Kemudian matinya hati atau matinya jantung ya, bukan hati, kolbun itu jantung. Ya, kematian jantung itu bagaimana. Kemudian ada berbagai macam pola pikir itu. Kan ada pola pikir logis, pola pikir emosional ya. Kemudian ada pola pikir spiritual, ada yang disebut intuitif ya. Intuitif. Itu kalau kita orang seperti dapat intuitif itu tidak melalui otak itu, Pak. Langsung Pak itu ke hati. Itu intuitif istilahnya, pola pikir intuitif itu. Nah itu hanya orang-orang yang peka aja kadang-kadang yang merasa. Kadang-kadang kan banyak orang hanya karena satu hal yang kecil kemudian bisa membuat dia sadar gitu. Berarti dia dapat betul-betul dapat intuitif itu, Pak. Ada dapat omongan sedikit saja dia sudah terbuka. Wah, itu udah ada melalui otak itu, Pak. Memang langsung Allah memberi hidayah langsung ke dalam hatinya, langsung memberi pencerahan, semacam apa itu memberi pencerahan. Itu artinya berpikir secara intuitif atau berpikir secara spiritualis. Itu pembahasannya sebenarnya menarik nanti bagaimana orang yang spiritualnya hidup atau mati itu gimana. Itu satu bahasan tersendiri. Nanti kalau kita bahasnya. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran wahsya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa khaufu wal yattaqullah yaqulu sayyid ya wal yaqulu qaulan syadida. Jadi kata Allah jangan sampai takutlah kalian meninggalkan turunan yang lemah. Jadi kita harus persiapkan anak-anak kita, keturunan kita dan sebagainya atau umat kita Islam dipersiapkan. Satu, lemah akidah. Jangan sampai anak kita itu akidahnya lemah. Yang kedua, lemah dalam beribadah. Anak saya semuanya saya latih sholat malam, sholat mabung. Ya alhamdulillah, anak saya kalau sholat malamnya itu meskipun kadang lupa, kadang apa, tapi sholat malamnya. Terus saya latih anak saya supaya punya dzikir harian. Dzikir harian. Nah ini akhir-akhir ini kok saya suruh sering baca
alam nasro lakosodrok itu. Karena alam nasro itu menjembarkan hati, menjembarkan ekonomi, dan sudahlah baca itu aja amal itu. Gitu. Pokoknya harus punya dzikir harian supaya ibadahnya kuat. Ada amal harian dan sebagainya, itu amalnya kuat. Yang kedua, yang ketiga itu kuat dalam sosialisasi, berhubungan dengan masyarakat. Harus kuat juga sosialisasi. Engko nek gak duwe kanca ya gak enak. Kayak iso berhubungan dengan masyarakat juga lemah dalam itu juga sulit kerja, Pak. Iya. Yang terakhir itu harus kuat dalam ekonomi. Harus kuat dalam ekonomi. Makanya kalau bisa ya anak kita beri warisan yang banyak. Kalau kita mampu. Seperti sekarang ini sudah anak saya itu engkau sampean no makono iku tak sampean iki makanya tak sampean karena anak saya 2 begitu sudah. Sebenarnya dengan demikian mungkin tempat tinggal sudah mereka tidak sibuk tinggal. Di samping ya dikuliahkan sampai semampu kita S2 kalau perlu sampai S3 ya. Iya. Memudahkan mereka hidup, minimal memudahkan mereka hidup. Diuji mbak sengsara, diuji mbak kesenangan itu saja nih enak, diuji mbak seneng. Iya. Tapi ya supaya kuat imannya jangan sampai kesenangan itu juga menjerumuskan. Nek diuji kemiskinan itu waduh, al-fakru apa itu, kemiskinan itu mendekati kekufuran kata Nabi Muhammad. Nah itu yang harus kita betul-betul kita jaga itu ya, supaya anak kita betul-betul tidak lemah dalam 4 hal itu minimalnya. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapan kembali atas apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng. Jadi persiapan-persiapan itu memang diperlukan untuk kehidupan ini sehingga kita bisa menanggapinya dengan baik. Pak Adi ingin menanggapi lagi? Sudah dihidupkan mikrofonnya? Iya. Iya. Alhamdulillah ya Pak Sugeng sudah bisa menyampaikan beberapa hal yang memang penting ya, terutama untuk mempersiapkan generasi kita supaya tidak lemah ya. Dan itu Rasulullah sendiri pun sudah memberikan contoh ya. Pertama memang ilmu. Jadi ada sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib itu, kalau kamu banyak ilmu, maka ilmu itu akan menjagamu. Tapi kalau banyak harta, kamu yang akan menjaga harta itu. Jadi orang tua selayaknya ya itu lebih banyak mewariskan atau mengajarkan ilmu daripada harta. Ya, bahkan kalau kita nanti kondisikan anak mempersiapkan diri untuk menerima harta, itu dia terpaku di sana. Jadi dia akan mengharapkan, oh orang tuaku kaya, tenang saja. Gak usah sulit-sulit kita kerja, orang tua udah kaya. Itu. Apalagi kalau orang tuanya sudah menjanjikan, nanti kamu nggak usah, bapak sudah punya ini, ya, tanah, rumah, ini semua nanti untuk kamu. Nah, ini kasus terjadi, ya ini yang saya alami sendiri ya di keluarga kami ada yang begitu, kaya, anak tunggal, tapi ilmunya kurang. Sebenarnya orang tuanya sudah mengajarkan, tapi mungkin tidak terprogram dengan baik. Akhirnya anaknya itu jadi anak yang manja. Bahkan orang tuanya pun meninggal dunia, hartanya habis. Kaya raya itu habis hartanya, sedikit-sedikit. Itu. Nah, di sisi lain ada keluarga yang tidak menekankan warisan, malah begini, kamu, anakku semua, jangan mengharapkan warisan dari bapak. Ya, itu. Kamu cari sendiri, kan rezekinya Allah itu sangat banyak di mana-mana. Cukup kamu pertama cuma mengajarkan sederhana saja. Kamu harus jadi orang yang jujur. Tuh. Kamu harus jadi orang yang berani. Itu. Kamu harus jadi orang yang senang belajar. Cuman itu yang diajarkan. Jadi
alhamdulillah anak-anaknya jadi kaya, bahkan harta orang tuanya pun belum tersentuh, belum dibagi, sampai orang tuanya meninggal, dibiarkan aja, gitu. Jadi itu yang menurut saya lemah itu dalam arti lemah iman, lemah motivasi belajarnya, jangan tinggalkan. Lemah dalam kebaikan itu, bukan masalah ekonomi, bukan itu. Ya, kalau punya pun ya nanti anak dibekali ilmu. Bapak punya harta banyak, kamu olah harta ini dengan ilmu, gitu. Jadi itu gantungannya adalah ilmu, ya, bukan hartanya. Itu kurang lebihnya yang bisa saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas tanggapan kembali atas apa yang sudah dijelaskan tadi. Pak Sugeng ingin menanggapi kembali atas apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Pak Haji tadi. Ya. Monggo. Cukup, nanti bisa dibahas waktu. Oke. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan Pak Haji bahwasanya apa yang kita persiapkan juga langkah pentingnya itu ilmu yang didasarkan pada seorang anak. Mau bagaimanapun keadaan ekonomi kita sudah mapan, namanya alhamdulillah itu disyukuri. Kalau bisa anak itu diajarkan bagaimana untuk mengolah ini supaya tidak habis, supaya tidak malah dialokasikan pada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bapak-bapaknya. Itu yang sangat penting memang. Kalaupun banyak hartanya tapi nggak bisa dialokasikan, malah digunakan untuk ngapunten gitu, foya-foya, malah digunakan untuk judi online, kan repot. Kalau nggak dibekali ilmu yang baik itu malah repot. Memang kita harus bekali anak-anak kita itu pertama dengan keilmuan sesuai bidangnya, dan terutama itu akhlaknya. Itu yang penting itu memang jujur, memang dia latih untuk jujur. Karena apa, itu yang membawakan seorang itu akan mencapai sebuah titik yang dimana tidak bisa disampaikan, tidak bisa digapai oleh orang yang memang hidupnya memang kurang jujur. Ya, itu yang bisa kita kaji hari ini. Kita cukupkan karena sudah jam 10 ya. Karena sudah tidak ada tanggapan lagi, kita cukupkan saja. Insya Allah akan ada pertemuan di minggu berikutnya. Sudah bulan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai, sudah banyak bulan kita lalui. Alhamdulillah, kita perlu syukur. Kita akhiri seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita bisa, yang sedang pada keadaan sulit, sedang pada keadaan yang memang sedang diuji oleh Allah, semoga mereka semua ditabahkan sama Allah, dikuatkan sama Allah, sehingga mereka semua bisa melewati ujian dari Allah dan mereka bisa mendapatkan hikmah dan jadi orang yang lebih baik tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan. Alhamdulillah, kita kajian hari ini manfaat dan keberkahan, kita bisa ambil hikmah dari kajian ini. Sekian dari saya jika ada salah kata. Sampai jumpa dari berikutnya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.